perkenalkan, nama kamu siapa? Namaku Leo. Aku mau nanya dong, kamu pernah ngerasain bully gak? Pernah. Apa sih bentuk yang kamu rasain dari bulinya? Waktu itu aku ngerasainnya baik bully secara verbal gitu maupun secara fisik sih, kayak dipukulin, dikata-katain seperti itu. Dampak apa sih yang kamu rasain dari bully itu? Kalau aku sendiri waktu itu aku merasa bahwa bully itu membuat sakit hati, itu yang pertama. Dan yang kedua itu seakan-akan yang lemah itu diinjak-injak seperti itu. Terus menurut kamu upaya apa aja sih yang bisa kita lakuin buat menghentikan bully ini? Kalau menurutku semua itu dimulai dari kepekaan gitu, kepekaan, self awareness dan open mindedness dari kita semua gitu. Karena dari kita sendiri kita memiliki pelan bahwa kita itu harus bersikap aktif gitu terhadap lingkungan sekitar, bersikap peka gitu. Ketika kita bisa bersikap peka, maka setidaknya saya yakin bahwa setidaknya kasus pembulian ini bisa berkurang gitu. Karena kita bisa menolong orang lain dan juga orang lain bisa diselamatkan seperti itu. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Baik, sama-sama. Sama siapa nih? Aku Helena. Kalau boleh tahu kamu pernah mengalami bullying nggak? Puji Tuhannya enggak. Tapi kamu pernah melihat bullying nggak terjadi di sekitar kamu? Pernah. Kalau boleh tahu, itu bullyingnya terjadi secara apa, verbal atau fisik? Verbal sih, lebih kayak ke yang kata-kata omongan gitu. Menurut kamu, upaya apa yang bisa dilakuin untuk mencegah terjadinya bullying? Mungkin dari lingkungan sekolahnya harus diadain edukasi kayak seminar itu tentang bullying gitu. Terus dari pergaulannya juga harus pintar-pintar milih teman sih, gitu aja. Oke, makasih ya. Kenalkan namanya siapa? Nama gue Brian. Mau nanya nih, udah pernah memiliki pengalaman dibully apa belum? Kebetulan gue pernah sih, waktu pas SMP. Nah itu bullyingnya secara verbal atau secara fisik ya? Kalau gue waktu itu pas SMP secara verbal kebetulan. Waktu itu dikata-katain kayak kulit gue hitam gitu dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Terus dampak yang lu alami sendiri selama dibully itu gimana? Kalau untuk dampaknya sendiri sih gue jadi lebih minderan ya, maksudnya kurang kepercayaan diri segala macam gitu-gitu jadinya. Nah tadi kan lu sendiri bilang kurang percaya diri ya. Terus untuk mencegah itu semua, apa upaya yang lu buat untuk terbebas dari bullying itu? Yang gue lakukan adalah waktu itu gue menambah relasi teman, terus juga menambah teman-teman dekat yang bisa membangun kepercayaan diri gue. Jadi gue lebih ngerasa percaya diri dan akhirnya perundungan itu lama-lama hilang gitu. Oke, mungkin cukup dari sini ya, gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih. Boleh perkenalkan namanya siapa? Boleh, nama saya Faza. Kalau boleh tahu punya pengalaman perundungan atau enggak? Pernah waktu SMP. Nah itu perundungannya secara verbal atau fisik? Secara verbal sih, lebih ke secara verbal. Nah terus dampak yang dialami setelah bullying itu terjadi apa? Dampaknya sih jadi lebih takut buat berteman aja sih, lebih takut berteman, takutnya dibully lagi kayak gitu. Nah terus upaya untuk mencegah bullying itu terjadi lagi dari diri lu sendiri itu gimana? Upayanya sih mungkin bisa kayak lebih milih-milih aja sih, kan nggak semuanya ngebully ya, jadinya lebih milih-milih aja yang benar, yang baik, jadi milih-milih temennya yang baik-baik aja gitu. Oh, oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Gabriela Diandra, biasa dipanggil Gaby. Aku mau nanya dong, kamu pernah kena bullying nggak ya? Aku pernah kena bullying sih. Kira-kira jenis bullyingnya apa? Entah apa secara verbal atau fisik? Kebetulan waktu itu aku pernah, verbal pernah, fisik juga pernah. Nah, dari bullying tersebut, apa sih dampak yang pernah kamu rasain? Yang pasti sih jadi nggak percaya diri, apalagi kan perundungannya dilakukan di sekolah gitu kan waktu itu. Jadi ngerasa kayak sempet takut datang ke sekolah gitu. Oh, kalau gitu ada nggak kira-kira pesan-pesan nih ya untuk pihak internal atau eksternal dalam mencegah bullying? Oke, pertama pesannya buat mungkin korban bullying ya. Untuk korban-korban bullying menurut aku jangan pernah merasa berkecil hati, merasa insecure atau tidak percaya diri hanya karena omongan orang, karena belum tentu omongan mereka tuh benar gitu. Tetap semangat, apalagi kalau yang masih sekolah atau kuliah, tetap semangat menjalani sekolah dan perkuliahannya. Terus untuk orang-orang di sekitar korban bullying ini, pihak eksternalnya boleh banget disupport teman-temannya yang sekiranya terkena bullying gitu, karena mereka juga butuh bantuan dan support dari orang-orang terdekat gitu. Sekian, makasih ya Kak. Kenalkan diri. Halo, nama aku Marco.
Oke, gue mau nanya, lu pernah gak sih ngalamin bullying dalam hidup lo? Sepanjang aku hidup sih aku nggak pernah dibully ya. Oke, kalau gitu lu pernah nggak ngelihat perilaku bullying yang terjadi mungkin sama teman-teman lo atau di sekitar gitu? Yang aku lihat sih di lingkungan sekitar aku pernah jadi saksi bully, terutama itu pas SMA aku sih. Oh, oke. Itu kira-kira bullyingnya kayak fisik atau verbal? Waktu itu aku jadi saksi bully terhadap teman aku yang dapat perlakuan fisik bully, itu didorong-dorong, dipukulin gitu-gitu. Oke, terus menurut lu ada nggak sih upaya yang bisa dilakukan mungkin dari lu sendiri atau dari orang sekitar agar bullying ini bisa dicegah? Nah, upaya dari aku sih membuat perilaku yang baik aja ya, dan membuat aktivitas yang baik untuk menjalani hidup sehari-hari dengan mencegah untuk yang perilaku-perilaku yang negatif seperti itu. Oke, makasih atas waktunya. Terima kasih. Namanya siapa? Namaku Juan. Kamu pernah dibully nggak? Sejauh ini sih belum pernah ya untuk dibully. Kamu pernah nggak ngelihat pembulian di sekitar kamu? Entah itu baik verbal atau fisik? Pernah. Verbal atau fisik? Dua-duanya pernah. Kalau gitu kira-kira apa sih upaya yang bisa kamu lakukan baik dari pihak internal atau eksternal untuk mencegah bullying? Oke, berarti upaya yang dilakukan dari internal ya atau eksternal. Mungkin kalau dari internalnya dulu, dari masing-masing diri tuh lebih ke arah yang apa ya, lebih berwawasan aja sih, kayak nggak boleh atau kita tuh harus menghargai orang lain gitu. Mereka kan juga punya pendapat atau hak kan. Kita nggak boleh semena-mena sama orang lain karena nggak boleh lah, emang sewajarnya emang nggak boleh merendahkan. Terus kalau dari eksternal mungkin dari segi lingkungannya aja, kayak membangun lingkungan yang baik lah, jangan membangun lingkungan yang rusak dengan cara ya seperti tadi membuli segala macam verbal dengan segala macam jenisnya lah, kayak membangun lingkungan yang baik sih kalau menurut aku. Oke, segitu dulu ya. Makasih. Nama aku Cila. Aku mau nanya dong, kamu pernah dibully nggak? Nggak pernah. Kalau gitu, kira-kira kamu pernah ngeliat nggak perundungan di sekitar kamu, entah dalam bentuk verbal atau fisik? Tentu aja pernah pastinya. Nah, kira-kira tuh verbal atau fisik ya? Yang aku lihat sih waktu itu verbal, yang mesti aku ingat sampai sekarang. Oke, kalau gitu kira-kira upaya apa sih yang bisa kamu lakuin atau mungkin orang lain untuk mencegah pembulian? Kalau dari aku sendiri, aku merasa kayak perlu ada lebih banyak komunikasi yang bisa ditingkatkan di antara pelaku dan juga korbannya, kayak dicari tahu kenapa si pelaku melakukan itu kepada korbannya dan mencoba membantu mencari jalan keluar solusi dari permasalahan itu. Oke, segitu aja ya. Terima kasih. Melinda Putri Benaya. Aku mau nanya, kamu pernah dibully nggak? Enggak. Kalau gitu, kira-kira kamu pernah ngeliat nggak pembulian dalam bentuk verbal atau fisik? Paling lihat di berita. Oke, kira-kira verbal atau fisik tuh? Fisik. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kamu tahu nggak sih upaya apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah pembulian, entah dalam internal diri kamu atau dalam eksternal? Ditegur orangnya dan dikasih sanksi masyarakat gitu, dicuekin gitu mungkin. Oh gitu ya. Oke, makasih ya. Aku di sini sama siapa nih? Niko. Aku mau nanya, kamu pernah nggak sih ngalamin bullying dalam hidupmu? Puji Tuhan nggak pernah. Oke, kalau misalnya ngelihat bullying di sekitarmu pernah nggak? Pernah. Itu bentuknya kayak gimana? Verbal atau fisik? Aku pernah ngeliat keduanya. Oke, aku mau nanya, menurutmu apa sih upaya yang bisa dilakuin mungkin dari kamu sendiri atau dari pihak luar untuk mencegah bullying? Mungkin kalau dari aku bakal nyamperin orang itu yang ngebully, dan aku bakal nanya kenapa korban tersebut dibully dan apa alasan si korban dibully gitu, sampai dibully. Apakah dia ada ngelakuin kesalahan atau dia ngelakuin sesuatu, dan nanti kalau misal hal tersebut berkelanjutan aku bakal ngasih tahu pihak yang berwenang gitu sih. Oke, makasih atas waktunya. Terima kasih. Oh, boleh perkenalkan diri? Halo, aku Mariko dari Prodi Akuntansi. Oke, aku mau nanya, kamu pernah nggak sih ngalamin bullying dalam hidupmu? Nggak pernah. Kalau ngeliat bullying di sekitar pernah nggak? Pernah dong, pasti. Oke, terus itu bentuk bullyingnya seperti apa ya? Apakah secara fisik atau verbal? Kalau secara verbal tuh sering, cuma kalau secara fisik sih jarang banget ya di lingkungan aku. Oh, oke. Terus menurut kamu ada nggak sih upaya yang bisa dilakuin baik dari orang itu atau dari pihak luar agar bullying ini tuh nggak terjadi lagi? Lebih baik kalau ngeliat bullying itu ditegur orangnya atau kayak dibantuin, karena yang dibully pasti nggak enak kan, terus kayak kasihan juga. Terus kalau emang bullying udah fisik, dilaporin ke pihak yang berwajib atau bertanggung jawab. Oke, thank you Mariko atas waktunya. Halo, boleh perkenalkan diri? Halo, nama aku Safira Neselabini, aku dari Akuntansi C.
Oke, aku mau nanya, kamu pernah nggak sih ngalamin bullying dalam hidupmu? Dulu sih pernah ya, aku kayak dikatain karena dari badan aku kan kurus ya, terus sering dikatain kurus gitu sama teman-teman aku. Oh, berarti bentuk bullyingnya itu yang verbal ya? Iya, katain terus. Oke, terus menurut kamu ada nggak sih upaya yang bisa dilakuin mungkin dari kamu sendiri atau dari pihak luar biar bullying ini tuh bisa dicegah? Mungkin kalau dari pihak luar itu adanya webinar gitu, biar orang-orang juga kayak lebih gimana ya, mentingin gitu. Kalau biarpun omongan kayak gitu juga bisa nyakitin, jadi bully juga, kasihan korbannya. Oke, makasih atas waktunya. Halo, boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Olivia Nugroho dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Oke, Olive, aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih ngalamin bullying dalam hidup lo? Belum pernah sih sejauh ini. Oke, kalau ngelihat bullying di sekitarmu pernah nggak? Pernah, waktu di sekolah. Oke, terus bentuk bullyingnya itu kira-kira seperti apa? Kayak verbal atau fisik? Kalau bentuk bullying tersendiri, aku ngelihatnya dua-duanya sih, verbal sama fisik. Oke, terus menurutmu ada nggak sih upaya yang bisa dilakuin mungkin dari orang itu sendiri atau dari pihak luar agar bullying ini nggak terjadi lagi? Karena itu aku secara tidak langsung melihat ya kejadian bullying tersebut, mungkin upaya yang bisa aku lakuin melakukan pendekatan personal kepada korban bullying itu sendiri dengan cara mensupport korban itu, ataupun bisa melerai kejadian bullying tersebut dan melaporkannya ke pihak-pihak yang memang berwajib. Oke, makasih Olive atas waktunya. Halo Kak, perkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Edsel. Saya di sini akan menanyakan apakah Anda punya pengalaman bullying? Saya tidak pernah mengalami bullying. Nah, terus bentuk perundungan apa yang pernah Anda lihat secara verbal atau fisik? Kalau kebanyakan saya lihat ini bentuk kasusnya seperti verbal ya, kayak semacam mengeluarkan kata-kata kasar atau ngejek-ngejek orang secara tidak langsung gitu. Nah, terus bagaimana Anda melihat perundungan tersebut terjadi di sekitar Anda? Lebih, kalau ini saya sering lihatnya kayak antar teman aja sih, kayak antar teman. Kadang ada yang suka ngejek atau fitnah atau bahkan kayak ngata-ngatain tapi pakai kayak nama-nama hewan gitu. Secara tidak, kebanyakan sih kayak gitu saya lihatnya. Oke, terus yang terakhir, menurut Anda apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying? Kalau itu balik ke diri masing-masing lagi. Soalnya kalau dari pihak eksternal yang ngasih tahu ke kita bisa kemungkinan kita sering lupa gitu, sering keceplosan. Itu balik ke mindset sendiri dan diri sendiri aja, bisa nahan atau enggaknya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya. Nama aku Marsha. Aku mau nanya dong, kamu pernah dibully nggak? Pernah. Kalau gitu, bullyingnya dalam bentuk apa? Verbal atau fisik? Verbal sih. Nah, kira-kira tuh dampaknya ke kamu apa sih? Dampaknya itu bikin aku nggak percaya diri, terus kayak stres mikirin terus kata-kata orang. Apa sih yang kamu bisa lakuin untuk mencegah pembulian? Upayanya sih kalau lihat orang yang dibully, kita kayak suruh orangnya untuk berani untuk speak up. Terus kayak di sekolah-sekolah tuh ngadain webinar kayak gimana apa? Webinar tentang pembulian gitu ya? Ya, webinar tentang pembulian gitu. Oke, terima kasih ya udah mau diwawancara. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Edit. Saya akan menanyakan apakah kakak pernah merasakan bullying atau tidak? Pernah. Mungkin bisa kasih salah satu contoh dari bullying tersebut? Saya pernah waktu SD dulu, itu badan saya lumayan besar, dalam kutip gendut. Jadi saya sering sekali dikatain gitu, gendut. Terus kalau misalnya kayak main futsal gitu, saya nggak pernah diajak karena saya pertama nggak jago, kedua juga gendut. Jadi itu salah satu faktor bullying yang pernah saya rasakan di sekolah. Berarti ini bullyingnya dalam bentuk verbal ya? Iya, betul, verbal. Nah, terus dampak apa yang bisa kakak rasain setelah terjadinya bullying tersebut? Dampak ini sebenarnya ada positif ada negatifnya ya. Iya. Kalau negatifnya sendiri ya saya merasa insecure. Dulu waktu SD kita kan anak kecil nggak tahu apa-apa, jadi saya sering sekali nangis. Iya. Terus saya nggak berani lapor karena saya tahu mereka tuh kayak lebih
ya lebih kuat dari saya lah. Terus kalau misalnya positif sendiri, yang saya rasakan itu bisa mengubah diri saya sendiri. Jadi waktu SMP saya benar-benar mengubah diri saya sendiri, yang tadinya gendut saya bisa mengubah diri saya menjadi kurus. Nah terus cara kakak untuk menghilangi dampak-dampak itu gimana caranya? Ya itu yang tadi saya bilang, saya merubah diri saya, jadi saya merasa diri saya lebih saya lebih pede lah pada diri saya sendiri gitu. Oke, terima kasih kak. Sama-sama. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Daniel. Jadi saya mau nanya di sini, apakah kakak pernah mengalami bullying atau tidak? Bullying sih tidak. Terus kakak kan tidak pernah merasakan bullying. Terus bentuk perundungan apa yang pernah kakak lihat secara verbal ataupun fisik? Bentuk pembulian yang pernah saya lihat itu secara verbal dan juga fisik, kebetulan. Itu contohnya kayak gimana? Kalau secara fisik saya pernah lihat ada teman dari sekolah saya itu digebukin beramai-ramai di sekolah karena padahal dia cuman numpain saus di salah satu celana temannya. Nah terus bagaimana kakak menanggapi kasus perundungan tersebut? Untuk kasus perundungan tersebut itu sih gimana ya? Mungkin jatuhnya ke kasihan sih, simpati dan empati. Karena yang justru korban itu kan nggak bisa melawan ya. Dan yang pelakunya justru yang bahkan lebih besar daripada dia. Salah menggunakan kekuatan sih menurut saya. Nah terus upaya apa yang mungkin kakak bisa kasih saran untuk orang-orang yang terkena bullying? Upaya sih, saran upaya menurut saya bagi korban bullying ya. Menurut saya sih tetap semangat sih, masalah tetap wajib ada, tapi coba dikondisikan aja pikirannya supaya tidak terlalu terbebani, karena kan kadang korban bully itu malah sering depresi sendirian kan. Coba berteman dan juga cerita apa pengalaman baiknya, karena takutnya ujung-ujungnya banyak sih kayak korban bully zaman sekarang itu jadi bunuh diri. Semoga tidak ada kejadian kayak gitu lagi. Oke, terima kasih kak. Ya, sama-sama. Halo, nama aku Ola. Aku mau nanya dong, kamu pernah dibully nggak? Sejauh ini sih belum ya. Nah, kalau gitu kamu pernah nggak sih ngelihat orang lain gitu dibully secara verbal atau fisik? Pernah, mungkin beberapa teman aku dulu waktu SD. Secara verbal atau fisik? Secara verbal sih. Oke, kalau gitu kira-kira nih apa sih upaya yang bisa kamu lakuin atau orang lain untuk mencegah pembulian? Menurut aku mungkin buat dari korbannya aja ya. Dari korbannya itu mereka harus lebih mengikuti aja sih, karena kan kadang ada tuh orang yang emang dibully karena dia diam ataupun emang karena nggak satu pemikiran atau satu bahasanya kayak sefrekuensi gitu ya sama orang yang lain gitu. Dan mungkin buat orang yang membulinya, korban itu lebih ke empati aja sih sama korban gitu. Oke, berarti menurut kamu orang tuh berarti harus empati gitu ya ke korbannya. Oke, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Halo, boleh perkenalkan diri? Halo, gue Fritz. Oke, gue mau nanya, lu pernah gak sih ngalamin bullying dalam hidup lu? Pernah, Itu kapan kira-kira? pas SD, Oke, bentuk bullying apa yang lo rasain? bullying verbal. Oke, terus ada gak sih dampak dari bullying tadi itu ke kehidupan lo sampai saat ini? Ada, gue lebih suka menyendiri dan gue lebih susah buat percaya sama orang lain. Oke, terus menurut lu ada gak sih upaya yang bisa dilakukan mungkin dari lu sendiri atau dari eksternal agar bullying ini tuh tidak terjadi lagi? Kalau upaya dari sendiri itu nyari orang-orang yang punya pengalaman yang sama, jadi bisa bikin komunitas juga yang lebih aman buat kita yang pernah jadi korban bullying. Terus kalau misalkan dari eksternal, kalau misalkan kita ngelihat ada orang yang dibully, kita approach mereka, kita jadi teman buat mereka, pastiin bahwa mereka tuh nggak ngerasa sendirian. Oke, makasih Fritz untuk waktunya. Ya, saya Kenard. Aku mau nanya, kamu pernah dibully nggak? Pernah. Kalau gitu bentuk apa pembulian yang kamu pernah rasain, verbal atau fisik? Secara verbal doang sih. Kalau gitu dampaknya apa sih ke kamu? Saya jadi insecure, jadi gak percaya orang lain.
Oke, kalau gitu upaya apa yang kira-kira kamu bisa lakuin atau mungkin orang lain bisa lakuin untuk mencegah pembulian? Ya mungkin kalau untuk ada orang lain yang dibully atau teman saya yang dibully gitu, mungkin saya akan bantu lah. Oke, kalau gitu ada lagi? Sudah itu aja. Terima kasih. Nah, dari video tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh membuli orang lain, karena mungkin apa yang menurut kita biasa saja, bisa saja menyakitkan bagi orang lain. Maka dari itu, marilah kita saling menghargai martabat manusia sebagai salah satu implementasi dari sila kedua.